Lukas 10 ayat 25-37 menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati. Objek daripada perumpamaan ini bukan berbicara orang yang dirampok. Tapi objek daripada cerita ini adalah tentang orang Samaria yang baik hati, yang mewakili makna orang yang memiliki satu hidup yang kekal. Karena secara konteks ini berbicara pertanyaan ahli Taurat tentang hidup yang kekal. Sehingga subjek daripada orang Lewi, para imam, orang yang memiliki penginapan, orang yang dirampok itu bukan menjadi satu fokus atau pokok. Nah, di dalam cerita ini kita melihat bagaimana dikatakan seorang ahli Taurat mendekati Kristus dan bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh satu hidup yang kekal?" Pertanyaan ini bukan pertanyaan yang tulus. Bukan pertanyaan yang sungguh-sungguh dia mau mengerti akan setiap jawaban itu. Walaupun dia katakan Kristus ditempatkan seperti guru, tetapi kita lihat Alkitab dengan jelas mengatakan Kristus mau dicobai. Nah, di sini kita belajar, saudara, bagaimana Kristus dengan hikmat juga menjawab semua pertanyaan ini dengan cara sangat cerdik sekali. Dia tidak marah kepada orang itu. Kamu ingin cobai aku? Kamu ingin mempermalukan aku? Kamu ingin menjebak aku? Tidak. Tuhan menguasai seluruh cerita itu. Sehingga jawab Yesus. Bukan menceritakan kepada orang itu, kalau engkau ingin memperoleh satu hidup yang kekal, percayalah kepadaku dan ikutlah aku. Tapi Tuhan menjawab, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Dan apa yang sudah kau baca? Dalam bagian ini, Yesus mereferensi kepada Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 18. Daripada inti hukum Taurat, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan totalitas. Dan orang itu menjawab dengan benar. Sehingga Yesus katakan jawabanmu itu benar. Berarti ahli Taurat ini punya teologi, punya pengetahuan, punya knowledge. Tapi perkataan Tuhan tidak berhenti di situ, dikatakan perbuatlah demikian engkau akan hidup. Perbuatlah demikian engkau akan hidup. Ternyata cerita ini tidak berhenti di situ, dikatakan ahli Taurat ini tidak puas. Dan dia mulai membenarkan diri. Dia ingin menjebak Yesus dengan satu pertanyaan lagi. Siapakah sesamaku manusia? Ya, siapakah sesamaku manusia? Kenapa, saudara? Karena dalam pandangan orang Yahudi ada konsep ethnocentrism. Ethnocentrism. Saudara yang disebut neighbor itu adalah kalangan orang Yahudi. Maka dalam budaya orang Yahudi, jikalau ada orang Yahudi satu meninggal, dikarenakan hal peperangan, dikarenakan hal yang lain, maka aspek ethnocentrism itu langsung mereka pasang bendera setengah tiang. Tapi bagaimana jikalau itu bukan orang Yahudi? Mereka tidak akan tergerak nilai empati seperti itu. Nah, Yesus tidak mau terjebak dengan aspek konsep daripada ethnocentrism itu, maka Tuhan kasih perumpamaan. Dan perumpamaan ini adalah berbicara tentang makna dalam Lukas 6 ayat 31 dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Yaitu apa yang kau hendaki untuk orang lain lakukan kepadamu, maka perbuatlah demikian. Karena itu berbicara tentang kemuliaan kasih. Kasih bukan menuntut, tapi kasih memberi. Kasih bukan sesuatu bikin standar yang tinggi untuk orang lain, tapi tidak engkau bikin standar yang tinggi untuk dirimu. Hukum kasih bukan hanya sekedar menuntut, hukum kasih bukan membuat sebuah standar yang tinggi untuk orang lain, tapi engkau sendiri tidak engkau jalankan dan tidak engkau hidupi. Bukan. Hukum kasih adalah berbicara hidupmu yang sudah ditebus oleh Kristus.
hidupmu yang sudah dimiliki oleh Kristus karena kasih-Nya, maka buktikanlah kualitas kasih-Mu itu terpancar kepada orang lain. Di dalam Petrus dikatakan bagaimana filantropi juga diberikan khusus untuk anak-anak Tuhan. Tapi yang bukan anak Tuhan pun, engkau sedang menyatakan kasih Kristus supaya orang itu melihat kasih Tuhan. Nah, di dalam daripada gambaran inilah Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada ahli Taurat itu. Dan kita tahu hukum kasih yang tertinggi ketika Kristus mengasihi kita. Maka dia memberi dirinya sendiri mati untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi jikalau engkau mengasihi seseorang, engkau menuntut, engkau bikin standar yang terlalu tinggi, tapi engkau tidak berkorban untuk orang itu bukan kasih orang Kristen. Nah, perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Pertanyaan kita, dari mana Tuhan Yesus tahu cerita ini? Apakah ini gosip? Apakah ini satu isu? Apakah ini satu cerita buat-buatan yang mengandung kebohongan atau dan lain-lain? Apakah ini satu yang bersifat faktual? Ini adalah satu cerita yang mengalir pada saat itu? Ya. Ada tafsir yang mengatakan ini cerita sudah ada sebelumnya. Tapi dimaknai oleh Tuhan Yesus. Nah, kita faktanya tidak tahu cerita itu dalam bentuk apa karena tidak ada sesuatu faktual yang dimana orang itu masih hidup, diwawancara, videonya ada sampai saat ini. Tetapi dalam cerita ini kita akan mendapatkan satu makna. Bagaimana ada objek orang Samaria yang baik hati. Kenapa objeknya bukan imam yang begitu memiliki status rohani yang sangat tinggi? Yang berbicara tentang hukum relasi. Kenapa objeknya bukan berbicara tentang orang Lewi yang melayani Tuhan? Kenapa objek yang orang Samaria yang justru disingkirkan oleh orang-orang Yahudi yang dianggap musuh? Tetapi saudara, kita melihat seluruh bagian daripada orang Yahudi yang berpikir orang Samaria orang sesat. Orang Samaria adalah orang yang tidak punya kualitas kasih. Orang Samaria adalah orang yang dianggap sampah masyarakat. Di dalam cerita ini, Tuhan Yesus justru menjadikan pokok cerita ini adalah kualitas makna orang Samaria yang baik hati.